Terpujilah Engkau Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dan kami rindukan kuasa Roh-Mu dan Firman-Mu untuk terus mengerjakan kehidupan kami, karena Engkau Tuhan mau agar kami sama seperti Engkau. Karena itu Tuhan, kerjakan kami semua, berikan kami kemampuan mendengar, mengerti dan memahami kebenaran-Mu, dan pengurapan-Mu turun buat bibir mulut hamba-Mu dan seluruh hidup hamba-Mu, sehingga Engkau saja yang disenangkan. Jika masih ada yang tersisa dari pekerjaan setan kuasa kegelapan yang mau mencoba mengalihkan perhatian kami dari kebenaran, kami hanya menolaknya di dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami sekalian. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Natal. Kok lemas saya dengar? Selamat Natal. Kalau Natal kan harus bersukacita. Sukacita bisa ekspresinya menangis, terserah, namanya ekspresi kan, bisa lompat-lompat dan lain sebagainya. Pada saat ini serkasih saya bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih buat gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan saya berdiri di hadapan saudara dan boleh memberitakan kabar baik. Pada saat ini serkasih, kalau tema besar kita sebenarnya tema Gereja Betel Indonesia, perlu saya sampaikan adalah Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10, kisah tentang Zakheus dalam perikop itu. Dan tema kita ke depan, 4 tahun ke depan adalah sehati menuntaskan amanat agung. Berarti serikasi pekerjaan yang sangat dipercayakan Tuhan bagi kita semua dan kita mau terlibat di dalamnya. Tapi bertalian tentang serikasi tema yang terpampang di depan, bagaimana serikasi kemuliaan yang dari Tuhan itu yang adalah roh, yang serikasi yang tidak seperti Musa dikatakan menyelubungi wajahnya. Kalau itu kan ayat yang tertulis di sana. Lalu saya kasih ada ayat di bawah lagi dalam Ulangan 28, bahwa Tuhan mau sebenarnya mengangkat atau memposisikan umat Tuhan terkhusus Israel pada zamannya, memposisikan di tempat yang terbaik. Mau saudara diposisikan di tempat yang terbaik? Amin. Karena itu kita perlu belajar tentang serikasi, bagaimana penyelamatan yang sesungguhnya yang Tuhan kerjakan kepada bangsa Israel. Dan kita perhatikan serikasi, saya akan kutip dari Ulangan, dari Keluaran pasal 14. Dari ayat-ayat ini serikasi kita akan belajar. Dan dari ayat-ayat yaitu baik dari mulai ayatnya yang ke-10 serikasi, kita perhatikan dari ayat 10 dan sampai ayatnya yang ke-18. Jadi saya sampaikan, saya kasih saudara boleh nanti perhatikan, dan mungkin saya tidak baca secara keseluruhan, waktu saya mungkin hanya 2 jam, terlalu singkat. Berapa jam Pak? Iya, mana tahu ada yang buru-buru pulang, jadi sebelum saya sampaikan firman ini, kalau mau pulang lebih baik sekarang pulang, kira-kira gitu. Iya. Perhatikan saya kasih, kalau saya bacakan bagi kita dalam Ulangan pasal 14 ini, dia 10 begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, ini umat yang banyak itu serikasi mulai berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati
di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Kalau dibaca sampai selanjutnya, saya kasih, kalau kita perhatikan, tadi saya katakan bahwa Tuhan sebenarnya mau memposisikan, mau menempatkan kita di tempat yang terbaik. Yang kalau kita perhatikan, saya kasih bagaimana keadaan bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Di sana dikatakan, saya kasih, Alkitab kita mencatat bahwa dalam Keluaran pasalnya yang kelima, saya perhatikan, saya kasih ayat 2, bagaimana mereka itu sangat ditekan. Tapi begitu Tuhan melepaskan mereka, membawa mereka, saudara kekasih, mereka juga tidak bersedia. Ngamuk mereka, saudara kasih. Apakah karena tidak ada kuburan begitu tadi? Ayat 2 dikatakan dalam pasal 5, tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kukenal aku Tuhan itu. Tidak kukenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi mereka sangat ditekan dan sangat, saudara kekasih, mengalami satu tekanan. Karena di ayat 24 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Haleluya. Perhatikan serkasi, kalau kita lihat ini, bangsa Israel itu sangat tertekan, diperbudak. Tapi kalau kita baca ayat ini, saudara kasih, mereka ini seakan-akan lebih suka tetap diperbudak. Kalau kita boleh renungkan, saudara kasih, bagaimana kalau kita baca ayat-ayat ini, yaitu yang dihadapi Israel itu adalah, saudara kekasih, Firaun. Lalu yang kedua yang saya lihat, seketika mereka dibebaskan keluar, lalu dikejar Firaun lagi bersama tenteranya. Ini. Dan selanjutnya saya kasih yang kedua yang saya melihat, mereka itu dihadapkan dengan laut Tiberau di depan. Ini saya kasih, itu masalah yang dihadapi. Dan setelah laut Tiberau ada lagi saya kasih padang gurun. Ini apa makna rohaninya bagi kita sebagai orang percaya yang mau terima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang kita sebutkan boleh lahir baru, diubah oleh Tuhan. Dan dari contoh ini yang saya melihat saya kasih, kalau boleh dihubungkan atau kita boleh renungkan, saya kasih maknanya bagi kita sekarang, atau kita bisa perhatikan gambaran daripada penderitaan Israel itu, yaitu bagaimana Firaun tadi menekan mereka, memperbudak menjadi kerja paksa, dan juga laut Tiberau, dan juga yaitu padang gurun, itu yang dihadapi Israel. Sebenarnya ini gambaran daripada betapa tekanan atau daripada iblis yang kita sebutkan, iblis itu yang menjadi musuh kita. Dan ini yang banyak memperdaya orang. Maka saudara kekasih, Yesus katakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan ini kan. Jangan anggap remeh saudara kasih ke sana. Saya yakin saudara sudah pemenang, amin. Amin. Tapi banyaknya orang sekarang dikuasainya. Dalam dunia kita sekarang, atau mungkin kita yang ada sekarang ini, iblis sedang memperdaya. Ini saya kasih, maka untuk itulah Yesus datang. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup, dan yang penuh kelimpahan. Itu kan Yohanes 10 ayat 10. Itulah Yesus datang. Ini yang saya melihat. Bagaimana saya kasih bangsa Israel itu sangat tertekan tadi.
Laut Tiberau tadi ada di depan. Kalau secara manusia memang wajarlah bangsa Israel itu marah kepada Musa, kan? Jumlah yang marah itu saudara kasih cukup banyak. Kalau dihitung-hitung lebih kurang mungkin 3 juta. Bayangkan kalau 3 juta marah atau bersungut-sungut. Mungkin kalau hanya sebanyak ini aja saya pun sudah nggak bisa dengar lagi, kan? Nggak bisa didengar lagi kalau sempat semua ngomong. Kan gitu kan? Ini lebih kurang 3 juta kan Pak Manulang? Tidak pernah hitung. Yang keluar dari apa namanya? Tanah Mesir itu kan? Mereka ngomong dan berteriak, bersungut-sungut, marah kepada Musa. Karena tidak ada kekuburan Musa, katanya. Kenapa? Karena mereka sedang diperbudak. Mereka lebih suka untuk diperbudak itu. Pada prinsipnya saya kasih manusia tidak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke Mesir dan memakai Musa untuk menjadi alatnya. Haleluya. Amin. Sekarang gereja Tuhan ditempatkan di dunia ini adalah alat Tuhan saya kasih. Perhatikan, kita bersyukur kepada Tuhan saya kasih. Alkitab kita, Paulus pernah berkata begini. Dia sangat menyadari akan apa yang tekanan yang kuat dalam hidupnya. Perhatikan saya kasih dalam Roma pasalnya yang ke-7 itu. Roma pasal 7 saya kasih dikatakan di sana ayatnya yang ke-24. Roma 7 ayat 24. Mari kita perhatikan saya kasih dan saya akan bacakan buat kita semua. Dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan begini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dia menyadari saya kasih hidupnya manusia celaka, diperbudak oleh setelah kekasih dunia atau dosa. Tidak ada kemampuan. Banyak orang saya kasih berjuang untuk baik tapi nggak bisa baik. Ini aku mau bertobat, ini katanya nggak bisa bertobat. Dengan kemampuan diri sendiri tidak mampu saya kasih. Paulus dia menyampaikan dengan terbuka saya kasih keadaan kehidupannya kalau tanpa Yesus. Kalau boleh kita setuju saya kasih, agama Paulus pada zamannya adalah agama terbaik. Dia ahli Taurat, dia orang Farisi, dia yang pernah berkata kepada jemaat di Filipi, dalam menuruti hukum Taurat aku tidak bercelah. Dalam mentaati hukum Taurat itu. Tetapi dia katakan saya kasih apa? Dia dibenarkan bukan lagi karena mentaati itu, tapi karena ia itu berjumpa dengan Yesus. Maka dikatakan di ayat 25 dalam Roma saudara kasih, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Yang bisa membebaskan kita, yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut adalah Yesus. Amin. Amin. Ini yang membimbing kita saya kasih, memposisikan dan menempatkan kita, memindahkan kita dari gelap kepada terang. Dia sedang datang mencari kita. Dia yang datang. Dia turun dari tahta kerajaannya, dari kemuliaannya. Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia agar saya dan saudara terselamatkan. Amin. Amin. Ini saya kasih. Untuk kita benar-benar lahir dari kebenaran itu sendiri, lahir baru, diubah. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Yang lama itu apa? Dicatat dalam Wahyu. Ada 8 kelompok yang akan masuk dalam kematian kekal.
Ini menjadi tugas gereja, menghadirkan kuasanya dan hadiratnya. Begitu tadi pemimpin pujian melompat-lompat. Saya mau lompat-lompat sekarang, saya tidak bisa seperti Bapak. Iya kan? Lompat-lompat tadi kan? Iya. Yang kita rindukan kehadiran Tuhan yang sedang cari kita. Dan Dia yang tahu, saudara yang sedang duduk, apa yang menjadi beban dan masalahmu. Saya tidak ahli nujum, tapi Tuhan jika tunjukkan, Tuhan bisa kasih tahu siapa kamu. Kalau roh itu yang bilang, kita tidak boleh sok jago dan sok tahu. Tapi kalau diberitahukan, dan dalam pelayanan mungkin Bapak Ibu punya pelayanan terkhusus, jika Tuhan tunjukkan. Saya perhatikan, saya coba renungkan tadi malam saya khotbah di dekat-dekat sini. Saya sampaikan, saya kasih dari mana orang yang perlu dibebaskan sebelum yaitu dia mati. Jelas saya kasih dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 itu. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi agar kita bisa terlepas. Mungkin kita ada terikat di dalamnya, tapi sebelum kita menghadap yaitu takhta pengadilan itu, sebenarnya kita harus selesai dulu. Ini kita tidak ragu-ragu lagi. Ada banyak orang sekarang yang ragu, apakah engkau masuk surga? Siapa yang tahu katanya. Atau ada terlalu yakin dia ke surga, terlalu yakin. Kenapa saya katakan terlalu yakin? Tapi dalam praktek hidup saya kasih tidak mencerminkan surga. Kalau kita renung-renungkan di sana akan mendapat kematian yang masuk dalam api dan belerang, itulah kematian kedua kalau dibaca serekasi. Kita tidak hanya sekedar ngeri, tapi serekasi inilah yang akan kita serekasi sampaikan juga. Kalau kita temukan orang yang ada di dalamnya itu, bukan sedang kita bicarakan serekasi. Dan untuk itulah gereja hadir meneranginya, bukan mau menghakimi, karena visi Allah kan jelas. Visi Allah itu adalah Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16 bagian B. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Untuk itu Yesus datang. Lalu misi Allah itu kan jelas, ayat 17-nya. Ia mengutus anaknya yang tunggal, bukan untuk menghakimi dunia, tapi supaya setiap orang diselamatkan. Amin. Amin. Kedatangan yang pertama serekasi, dia nggak menghakimi saudara dan saya, menunjukkan mau selamat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sentosa bagimu. Itu yang ditawarkan. Kalau kita tidak mau, jangan salahkan Tuhan. Kedatangan yang kedua nanti serekasi tidak menyelamatkan, tapi membawa saudara kepada keselamatan yang sesungguhnya itu. Ini loh yang kubilang itu katanya. Ini yang dibilang Pak Herbarto itu, kira-kira gitu kan? Yang disampaikan hamba-hambaku, para penginjil, para jemaat yang suka menceritakan firman. Mungkin diceritakan kepada kita dulu, kita tidak mau tahu. Saudara kasih, manusia yang dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk menyampaikan maksud dia. Sekarang gerejanya itu bukan Betel Indonesia, saudara kasih. Gerejanya itu ada huruf G kan? Saya sering lakukan satu lagu yang tidak terlalu populer dan orang tidak suka mendengarnya. Tapi sekalipun Anda tidak suka, saya mau nyanyi dulu. Mau dengarkan saya nyanyi? Amin. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kamu gereja, aku gereja, kita sama-sama gereja. Gereja itu yang mana? Kita kan? Tubuh Kristus, jemaat Allah. Dibilang kawan kita jemaat Allah. Terserah. Ruas nihuria ninna perhutanami. Kan? Ruas atau huria. Huria itu yang punya Tuhan. Betel
manusia yang buat. Tapi jangan katakan tidak perlu organisasi. Makanya malam ini kita juga doakan hambanya ini supaya semakin mantap. Amin. Haleluya. Ya, karena gembala pembinanya sebagai rekan ketua BPD yaitu Pak Safta memberitahukan tentang tertib administrasi, karena dia tahu tentu administrasi. Dia tahu tentang sarekasi gereja atau organisasi. Itu organisasi. Yang saya omongi tadi, gereja bukanlah gedungnya, adalah organisme. Organisme itu kan hidup. Itulah saudara dan saya. Ini. Maka kita adalah sama-sama punyanya Tuhan. Amin. Udah yakin saudara milik Tuhan? Amin. Amin. Ada yang ragu-ragu bisa kita sharing nanti. Atau kepada gembalamu, kalau sama aku sharing, datang pula kau ke jalan kereta api nanti. Haleluya. Amin. Kita kan saudara kan? Lebih baik berterus terang saudara kasih. Jadi kita perhatikan saudara kasih. Jadi syukur ada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita, karena Allah jelas visinya agar jangan satu pun yang binasa. Yang mau percaya yang benar itu gimana? Percaya yang benar serekasi sangat jelas adalah mempercayai Yesus yang mati di atas kayu salib adalah menggantikan posisi saya. Itu perlu direnungkan di rumah. Benar tidak kau nikmati itu? Ini yang bisa melepaskan dan membebaskan kita. Dan yang saya perhatikan lagi saudara kasih, sangat jelas kita memang sudah dibebaskan, sudah dilepaskan. Tapi Paulus dengan satu kesadaran berkata, saya naik ke ayat 23, masih Roma pasal 7. Tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dalam anggota-anggota tubuh saudara yang pernah berdosa itu dan dimungkinkan bisa jatuh lagi. Makanya jangan ada yang sok rohani dan sombong rohani. Kita berjaga-jaga. Bagaimana caranya agar bisa kita serekasi untuk terbebas? Agar benar-benar seperti yang Tuhan mau, menjadi gambar Allah itu, yang rusak itu mau diperbaiki. Paulus katakan dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 20 begini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Aminnya kecil saya dengar. Amin. Nggak harus didorong-dorong bilang amin. Kalau kau mengerti, aminkan saja. Daging kita, Paulus tadi mengatakan sering saya kasih melakukan apa yang dia tidak mau. Dia mau baik, nggak baik juga. Ada pernah Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu? Jadi agar kita saya kasih terlepas dari sana, jelas muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Amin. Maka dipakai untuk menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, melayani orang lain. Jangan jadi pajangan serikasi begitu menjadi lahir baru, menjadi kudus, ciptaan baru, lalu disimpan di lemari. Tidak serikasi, dikotakkan dia. Lalu kita berkata hanya aku ke sorga. Sering saya bilang sama jemaat yang saya layani, janganlah kalian menjadi Kristen baik saja. Tahu Kristen baik saja? Kristen baik saja yang penting aku selamat, orang lain bodoh amat. Mati-matilah di situ. Baik dia dalam hati, aku tidak ganggu orang. Biarin. Kalau ada yang bersaksi sama saya kasih sering aku baik dengan tetanggaku, puji Tuhan. Tapi saya bertanya, adakah pernah kau ceritakan Yesus kepada mereka? Pada tetangga yang berbeda agama itu. Kalau tohnya hanya sosial saja, semua bisa kok.
bukan semata-mata agar mereka menjadi agama Kristen. Saya sering sampaikan kalau hanya sekedar agama Kristen ya sama aja. Agama yang kepercayaan yang lain, kepercayaan orang kami dulu, orang Batak Sarekasi. Saya melihat bapak saya cara penyembahannya, dia melarang kami mencuri. Hukum keberapa dilarang mencuri? Kristen bilang hukum ke-8. Waktu itu dibilangnya sama saya, jangan kau mencuri nak, tapi dia nggak dibilang pasal berapa, nggak dibilang hukumnya. Dilarang kan? Ada yang mantan penyembah dalam arti kalau orang kami bilang ada si pelebegu, mereka larang juga, tapi karena takut, karena katanya bisa besar perutnya, kau nanti sakit nanti katanya. Yang sembarangan makan punya orang ya, minta kalau kau lapar katanya. Gimana orang Kristen? Karena sudah menerima kasih karunia, kita berkata ini kan semua milik Allah, berarti punya Tuhan, punya aku. Saya sering tanya kepada orang, memang semua ini punya kita yang ada dalam dunia ini. Kalau saudara punya, mungkin katakanlah ada nenas orang, lalu kau bilang nenasmu juga, apa buktinya itu nenasmu? Minimal saya kasih ikut kau membersihkannya kan, merawatnya atau menjaganya. Kalau tidak kan nggak mungkin punya kita. Saya kasih, perhatikan saya kasih dan sangat jelas. Jadi dengan mempermuliakan nama Tuhan lah, baik kita semua siapapun kita, hamba Tuhan kah, pendeta kah, itu apapun levelnya saya kasih, mari dengan mempermuliakan Tuhan lah kita bisa terhindar dari sana, jangan balik lagi. Ini saya kasih. Jadi saya perhatikan tadi kedahsyatan tekanan yang dilakukan oleh Firaun, baik juga sedang dikejar dia tadi. Ini saya melihat saya kasih yang sangat mengerikan. Karena itulah kita membutuhkan jalan itu agar kita bisa lepas. Yesus memproklamirkan dirinya dan memperkatakannya, dan kita hafal ayat itu bahwa akulah jalan, kebenaran, dan untuk itu kita bisa fanatik saya kasih.